Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV akan mengangkat kisah-kisah ya, baik dari pengalaman sendiri ataupun dari pengalaman orang lain. Oke, pada video kali ini saya akan membawakan kisah dari narasumber ya, yang sempat berkomunikasi sama saya, yaitu tentang pesugihan jual umur ya, sahabat channel Zakir. Jadi apa efek-efeknya dan seperti apa kisah kejadian hidupnya, langsung saja kita ke ceritanya ya. Pada saat itu narasumber ini bercerita dari mulai awal sampai akhir, yang mana mudah-mudahan kisah ini bisa ada pelajaran ya untuk sahabat channel Zakir TV, agar tidak mengikuti ya jejak seperti ini, yaitu di dalam pembicaraan saya dengan narasumber itu akhirnya keluarga yang masih hidup ini sekarang itu dikucilkan ya, sahabat channel Zakir. Jadi pada saat itu kurang lebih 6 tahun yang lalu ya, itu di sebuah desa, menurut narasumber yang komunikasi sama saya itu ya, jadi ada seorang petani, anggap saja ini Bapak M ya. Si Bapak M ini memiliki satu petak sawah kurang lebih ukuran 1000 meter persegi atau satu kotak. Nah, si Bapak M ini suka bersenda gurau sama sawah tetangga ya. Sawah tetangga itu kan namanya petani. Itu kalau istirahat di sawah itu kan suka ngobrol bareng ya, sahabat. Akhirnya mencetus suara dari Bapak M ini ke Bapak S ya. Pak S katanya, nanti sebentar lagi saya mau jadi orang kaya. Nah terus nanti sawah yang sekarang saya garap, nanti situ yang garap. Seperti itu ya, sahabat. Akhirnya si Bapak S ini mengiyakan saja. Oh iya Pak M, silakan. Ya mudah-mudahan diijabah, seperti itu. Tidak ada selang berapa lama, dalam tempo kurang dari 1 tahun dari pembicaraan tersebut, tiba-tiba si Pak M ini bisa kebeli mobil angkutan, yaitu bis ya, sahabat channel Zakir. Nah, satu bis itu ya mungkin tidak saya sebutkan tempat dan lokasinya ya. Bis itu kan bis untuk antar provinsi, seperti itu ya. Bahkan 5 bulan ke depan kebeli lagi mobil bis lagi yang kedua. Nah, setelah sudah memiliki mobil bis yang kedua, Bapak M ini ingat obrolan waktu di sawah sama Bapak S. Akhirnya Bapak M ini membeli sawah sekitar 7.000 meter yang untuk dikelola untuk Bapak S, maksudnya seperti itu. Nah akhirnya Bapak S menggarap sawahnya ya dengan benar, bagi hasil ya, seperti itu ya, sahabat. Di tahun berikutnya itu si Bapak M ini akhirnya terbeli lagi
mobil bis lagi. Jadi mobilnya itu sudah ada 3 bisnya ya. Terus karena uangnya itu mengalir dengan cepat, ya namanya masyarakat desa itu kan, tetangga itu kan kadang suka aneh, kenapa sawahnya tadinya cuman ada 1 kotak, kok ini tiba-tiba dalam waktu 3 tahun bisa membeli mobil bis 3 antar provinsi, terus juga membeli sawah, dan juga ada lahan, ya lahan tanah itu untuk dibuatkan pabrik pabrik penggilingan padi ya. Itu untuk keluarganya atau untuk anaknya. Nah, setelah tahun ketiga itu sudah kebeli mobil 3 dan akhirnya kebeli lagi mobil bis 1 lagi, yaitu 4 mobil bisnya. Terus anaknya itu ada yang diberikan usaha yaitu penggilingan padi, ada juga yang dibuatkan usaha yaitu seperti ya bahan-bahan bangunan seperti itu ya sahabat channel Dakhil. Dan juga ada yang lainnya, itu usaha yang lainnya. Nah, kalau keseharian Bapak M sendiri juga sebagai supir ya mobil bis itu tadi ya, dengan mengendarai mobilnya sendiri itu atau menyupiri sendiri gitu ya sahabat. Setelah itu anaknya sudah mapan semua, akhirnya si Bapak M ini di tahun yang keempat itu kebeli lagi mobil 1 lagi, mobil bis. Akhirnya si Bapak M ini memiliki mobil bis angkutan yaitu 5 unit. Itu mobil bisnya saja ya, belum motor mungkin ya. Karena anak-anaknya sudah mapan semua, jadi mungkin merasa tenang ya si Bapak M ini. Pada tahun kelima disinilah mulai terjadi keanehan-keanehan pada keluarga Bapak M tersebut ya sahabat. Jadi di tahun yang kelima ini ada salah satu anaknya ini akhirnya terlilit oleh pinjaman di bank, dikarenakan itu ya terkena bujuk rayu judi online, kemungkinan seperti itu ya sahabat ya. Nah, terus di tahun yang kelima ini satu demi satu perusahaan dari Bapak M ini menurun drastis ya, menurun drastis. Pertama usaha anaknya itu kan turun. Nah, terus mobil bis yang dimiliki dari Bapak M ini satu demi satu juga terjual ya sahabat. Akhirnya setelah Bapak M ini collab ya, dalam arti collab itu tiba-tiba ya di tahun yang kelima itu semua hartanya itu terus drastis menurun drastis, dan pada satu masa itu cuman hanya tersisa 1 unit mobil bis ya sahabat. Setelah usaha anaknya itu pada turun semua, habis semua, tinggal 1 mobil bis, tiba-tiba ada suara keluhan dari si Bapak M ini sama istrinya ya sahabat. Seolah-olah capek katanya, habis
narik mobil bis itu atau nyupir itu pulang merasa capek. Lalu si Bapak M ini pengen memakan pisang. Tiba-tiba si istrinya ini, wah di mana tidak ada pisang, Pak, katanya. Tapi ada itu, katanya, situ sudah ada tuh pisang. Pas begitu dilihat sama istrinya itu ada pisang. Pisangnya itu berupa pisang emas. Ada mungkin yang warna merah itu ya. Yang pisang emas itu kadang ya untuk syarat. Kalau saya sih pisang emas itu untuk syarat kenyang ya sahabat. Nah setelah makan pisang itu si Bapak M ini seolah-olah seperti berpamitan ya sama istrinya ini. Berpamitan, berpakaian rapi, terus tidur, izin mau tidur setelah makan pisang. Nah, tiba-tiba setelah izin mau tidur, itu langsung meninggal dunia ya sahabat channel Dakir. Akhirnya si istri dari Bapak M ini kan histeris juga ya. Kenapa kok tiba-tiba ini padahal pulang dari narik ya mobil itu kan, dari jadi supir itu, pulang minta makan pisang terus berpamitan terus meninggal dunia ya, divonis meninggal dunia. Nah seperti itu ya. Ya selayaknya kita di masyarakat atau di pedesaan itu ya disemayamkan dengan benar ya situ. Nah ada beberapa warga juga yang penasaran ya pada si Bapak M ini, kok tiba-tiba dalam jangka waktu sekian tahun bisa kebeli ini, kebeli itu, usaha ini, usaha itu kan untuk keluarganya. Terus tiba-tiba meninggalnya ini secara mendadak ya, seperti itu. Jadi ada apakah ini? Nah, dengan keberanian, jadi si warga ini mengajak rekannya untuk mencari tahu ya apa yang terjadi itu setelah Bapak M ini ya divonis meninggal dunia. Akhirnya digalilah kuburan kurang lebih itu ya sekitar 10 atau 15 orang ya kurang lebih dari masyarakat. Hanya tidak dengan sepengetahuan pihak keluarga ya sahabat. Nah begitu sudah 7 hari itu dilakukanlah eksekusi mencari tahu dari kuburan Bapak M ini, digali bareng-bareng oleh masyarakat setempat ya. Nah setelah itu kaget ya. Masyarakat itu semua kaget apa yang terjadi setelah digali kuburan dari Bapak M ini. Ternyata di dalam kain kafan itu yaitu cuman gedebok pisang ya sahabat channel Dakir. Nah, ini menurut kisah dari narasumber kejadiannya seperti itu ya. Itu yang begitu dibuka gedebok pisang. Itu yang sudah hampir lapuk karena 7 hari kan dipendam. Akhirnya dikubur lagi, ditutup lagi ya seperti semula. Dan diam-diam tidak memberitahukan kepada keluarganya. Asumsi dari masyarakat sekitar itu pemikiran ya, pemikiran yang mungkin akhirnya menjurus kepada pikiran negatif ya. Jangan-jangan ini Bapak M ini melakukan pesugihan jual umur ya. Jadi jual umur atau bank-bank goib seperti itu mungkin. Jadi kan
itu nggak merugikan keluarga sih tumbalnya. Jadi dia sendiri dalam jangka waktu 5 tahun menikmati kemewahan, akhirnya dijemput karena kuburannya digali itu kan gedebuk pisang ya sahabat. Akhirnya lambat laun itu dari pihak keluarganya kan hartanya habis. Nah sekarangnya pun kan kembali menjadi orang biasa, dan mobil, aset-aset yang tersisa itu sudah terjual semua. Bahkan sampai sekarang itu ya cucunya juga masih sering sakit-sakitan karena ada sudah 1000 hari itu menantunya meninggal dunia ya. Nah, jadi ya kisah dari Bapak M ini ya kemungkinan sampai di sini hanya himbauannya itu ya sahabat. Efek dari perjanjian-perjanjian seperti demikian ini ya mengefek pada keluarga, yang akhirnya sekarang ini keluarga yang ditinggalkan jadi dikucilkan oleh masyarakat karena masyarakat itu pada takut. Sedangkan keluarga baik anak atau istrinya pun kan tidak tahu menau. Jadi himbauan saya, kalau dimanapun tempat dari sahabat channel Dakir yang kemungkinan kisah ini memiliki kejadian yang hampir mirip ya kejadiannya, itu dari pihak keluarga bisa mencari tahu bagaimana cara memutuskan perjanjian. Ya, misalnya orang tua kita dulu itu punya perjanjian dengan bangsa-bangsa seperti itu insya Allah bisa diputus agar tidak lagi mengepek kepada anak cucunya yang masih hidup, itu kan ya. Itu silakan kalau memang ada yang kisah ini mirip ya, kisah seperti yang saya kisahkan, terus sahabat channel Dakir juga seolah-olah kok kisahnya mirip gitu seperti tetangga saya misalkan, ya silakan cari orang yang ngerti untuk bisa memutuskan perjanjian dari orang tuanya dulu ya. Oke, untuk himbauannya ya pada video kali ini ya sama seperti video yang sudah-sudah, janganlah kita itu pengen memiliki harta dunia dengan secara instan, bahkan sampai mau berjanji atau perjanjian dengan makhluk-makhluk jin-jin kafir ya, jangan sampai. Karena ya senangnya mungkin kan sementara, harta yang halal saja itu tetap sementara dan akan kita tinggalkan ya pada saatnya nanti. Apalagi kita mengambil harta, mencari harta dengan cara seperti demikian ya, jangan sampai ya sahabat channel Dakir. Jadi marilah kita sama-sama menguatkan iman, selalu kita melakukan sholat bagi sahabat channel Dakir yang beragama muslim ya. Jadi di zaman-zaman sekarang ini kan memang lagi bagaimana lah cari nafkah ini, yang penting kita harus mau bersabar dan tawakal, intinya seperti itu. Jangan lupa juga berdoa dan ikhtiar secara halal ya sahabat channel Dakir. Oke, kemungkinan cukup untuk video kali ini, kurang lebihnya ya mohon maaf apabila kisah ini ada kesamahan dan juga kurang tepat ya yang saya kisahkan dari narasumber yang ngobrol sama saya, juga mohon maaf pada narasumbernya mungkin kurang tepat ya. Jadi cukup sekian, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.